Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Mulyadi. Saya dari Prodi S1 Hukum dengan NIM 301254041. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester, yang mana saya akan melakukan video komparasi ilmu negara dengan dosen pengampu Pak Hamadurun SHMH, di mana saya akan memberikan video komparasi perbandingan antara negara Indonesia dan Afrika Selatan. Yang pertama, di sini saya akan melakukan penjelasan gimana sih awal terbentuknya suatu negara Indonesia dan Afrika Selatan. Yang pertama, Indonesia melalui proses perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda dengan proklamasi kemerdekaan sebagai kunci untuk memperoleh pengakuan internasional atas kedaulatan. Pada tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara resmi dan membangun dasar negara konstitusi melalui pembentukan Undang-Undang 1945. Terus yang kedua ada Afrika Selatan. Negara Afrika Selatan yang dimana awal terbentuknya suatu negara Afrika Selatan, kedatangan bangsa Eropa dimulai dengan bangsa Belanda pada tahun 1652 yang mendirikan pos perdagangan Capeton pada abad 19. Wilayah ini menjadi perubahan antara Belanda dan Britania Raya. Hasilnya pada tahun 1910 pada tanggal 31 Mei 4 wilayah digabung menjadi Union of South Africa Selatan. Dan dalam ini struktur kekuatan di Inggris namun memiliki pemerintahan sendiri. Pada tahun 31 Mei 1961 Union of Afrika berubah menjadi Republic of South Africa, memisahkan diri kekuasaan monarki Inggris. Pada 1994 negara ini memperlakukan sistem apartheid yang dimana puncaknya pada tahun 1990 dihapusnya apartheid dan puncaknya pemilu umum bebas siapapun yang bisa memilih pada pemilihan presiden, dan di mana pemilihan presiden tersebut terpilihnya satu nama, yaitu Nelson Mandela terpilih sebagai presiden Afrika Selatan pada pertama. Terus ada bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Karakteristiknya negara kesatuan, kedaulatan berada di pemerintahan pusat bukan daerah. Terus ada sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Indonesia yang disebut negara sistem desentralisasi. Terus juga ada Afrika Selatan menganut bentuk negara kesatuan. Afrika Selatan menjadi satu negara berdaulat bukan federasi, memiliki 9 provinsi dengan kewenangan konstitusional yang dimana menjadi 3 tingkatan: nasional, profesional, dan lokal. Dan bentuk pemerintahan Afrika Selatan yaitu republik. Dan di mana sistem pemerintahan Indonesia, negara presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan di Afrika Selatan presiden dipilih langsung oleh parlemen. Dan di Afrika Selatan presiden bertanggung jawab pada parlemen. Di Indonesia presiden tidak bertanggung jawab pada DPR dan tidak bisa dijatuhkan oleh DPR, sedangkan di Afrika Selatan presiden bisa dijatuhkan oleh DPR melalui mosi. Dan di mana Indonesia yaitu sosial budaya dan ekonominya, Indonesia saat ini mengalami konsolidasi sosial dan politik, tetapi adanya krisis kepercayaan publik akibat tantangan sosial ekonomi hidup yang sangat naik di Indonesia.
Terus ada juga ekonomi di Indonesia tumbuh tetapi terhadap tekanan global dan ketergantungan ekspor. Terus politiknya Indonesia negara demokrasi terbesar di dunia, dinamika politiknya dipengaruhi oleh kaum muda maupun yang sudah berpengalaman. Sedangkan di Afrika Selatan sosial ekonomi dan budayanya yang dimana terjadi banyaknya pengangguran di Afrika Selatan dan ekonominya stagnan dan tidak berubah. Dan di Indonesia negaranya mayoritas Muslim agamanya, dan di Afrika Selatan kebanyakan Kristen. Terus ini juga saya akan menjelaskan kemajuan Indonesia. Indonesia mengalami kemajuan secara struktural maupun secara politik, demokrasi dan pendidikan. Sedangkan di Afrika Selatan kemajuannya sangat besar terjadi terhadap berakhirnya sistem apartheid. Namun di Afrika Selatan banyaknya pengangguran, dan sedangkan menjadi keterlambatan suatu negara di Indonesia yaitu kurangnya ketegasan penegakan hukum, yang dimana kurangnya tegas dalam melakukan peraturan atau mengimplementasikan penegakan hukum di negara Indonesia. Sedangkan di Afrika Selatan banyaknya pengangguran dan sistem demokrasinya yang campur aduk dan campuran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan hari ini dan analisis secara pribadi menurut pendapat saya tentang kemajuan dan menjadi kemunduran atau kelemahan suatu negara Indonesia dan Afrika Selatan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahpahaman dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.